Harun ar-Rasyid ketika dia datang ke Madinah, hina ma jaa ilal Madinati wa allama bi Muwatta al-Imam Malik wa kana min fadl Abu Ja'far al-Mansur asyara ala Malik bi hadzal kitab al-mubarak. Jadi Harun ini wa ma'ahul amin wal ma'mun, ya, jadi dia bersama dengan dua orang. Ya, tujuannya adalah dia ingin belajar kitab Al-Muwatta. Fa talabahu bi kitabihi ila daril imara famtana minadz zahab ilaihi wa qala innal ilma yu'ti ilaihi wa la ya'ti. Jadi ceritanya ini Harun ar-Rasyid, ya, dia meminta Imam Malik untuk datang mengajarkan ilmu, ya. Jadi dia minta datang untuk mengajarkan ilmu di istananya, ya. Tetapi dia tidak datang untuk mengajarkan ilmu. Nah, kemudian apa yang dia katakan? Innal ilma yu'ti ilaihi wa la ya'ti. Sesungguhnya ilmu itu didatangi dan bukan dia yang datang. Ya, jadi Bapak dan Ibu, kalau Jokowi mau menuntut ilmu dulu, bukan ustadz yang datang ke istana, ya, tetapi mereka yang datang ke rumahnya ustadz. Nah, itu bedanya ulama dulu dengan ulama sekarang. Ya, kalau ulama dulu itu tidak mau datang. Kalau ulama sekarang mereka yang datang karena mereka yang butuh. Kalau dulu tidak, ya, Imam Malik tidak mau berdatang. Nah, kemudian apa yang terjadi? Karena Imam Malik tidak mau datang ke rumahnya atau ke istana, Harun ar-Rasyid datang. Ketika Harun ar-Rasyid datang, Imam Malik itu pelan-pelan, ya, dia tidak mau keluar rumah langsung dan menerima, ya, tetapi Harun ar-Rasyid khalifah ini menunggu di luar pintu, ya, jadi ia tajan rinjo, pokoknya kan dijemput itu, ini tidak, ya, jadi Harun ar-Rasyid datang, ya, bersama dengan pengawalnya ke rumahnya Imam Malik untuk belajar Al-Muwatta. Dia singgah di depan rumah. Falamma wasala ila babi baitihi wa akhbaratul khadima anna Harun ar-Rasyid ala babihi abta'a hatta jaa ila Harun wa adina lahu duhul. Faqala lahu Harun ma hadha ya Malik. Ya, jadi Harun ar-Rasyid datang ke rumahnya Imam Malik, ya. Pelayannya Imam Malik datang memberitahukan Imam Malik dan berkata Harun datang, ya, artinya khalifah datang. Lasidikin sulu, ya, Imam Malik tidak. Imam Malik pergi mandi dulu, kemudian dia memakai pakaian yang rapi, baru dia berkata kepada Harun ar-Rasyid, silahkan masuk. Nah, ketika Harun ar-Rasyid masuk, Harun ar-Rasyid ini agak kesal, kecewa dan berkata, apa katanya? Mahada ya Malik. Apa-apaan ini? Kenapa kamu seperti ini Malik? Saya panggil kamu ke istana mengajar, kamu tidak datang. Talabnaka famtana'ta alaina. Saya panggil kamu tidak mau datang. Saya datang, kamu kunci rumahmu. Nah, wajibnaka fa'auqaftana ala babi. Kami datang, kamu suruh berhenti di depan pintu. Kamu tidak datang untuk menjemput kami. Nah, itu kata siapa? Kata Harun ar-Rasyid. Apa kata Imam Malik? Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin,
inna wukufal ulama'i ala abwabil umara yadri bihim wa wukuful khulafa ala babil ulama yu'la sya'nuhum. Jadi kata kata Imam Malik radhiyallahu an, wukufal ulama ala abwabil umara, kalau ada ulama yang datang kepada khalifah dan dia berada di depan pintunya, itu adalah sesuatu yang tidak baik. Ya, artinya itu merendahkan. Wa wukuful khulafa ala babil ulama, tetapi kalau khalifah dan pemerintah yang datang kepada ulama kemudian dia berhenti di depan pintunya, itu dapat meninggikan derajat ulama dan meninggikan ilmu. Ya, jadi kalau ulama yang datang ke istana itu merendahkan ilmu, tetapi kalau khalifah yang datang ke rumah ulama, nah itu insya Allah meninggikan ilmu. Ini menunjukkan kepada kita semua bahwa ilmu itu adalah sangat mulia. Ya, dan yang kedua pelajaran yang kita dapatkan adalah lihat bagaimana Imam Malik radhiyallahu anhu ketika datang kepadanya Harun ar-Rasyid, dia tidak langsung tiba-tiba mengajar, tapi dia mandi dulu, pakai pakaian yang terbaiknya, baru kemudian dia menjemput Harun ar-Rasyid. Bukan karena Harun ar-Rasyidnya sehingga dia memakai pakaian yang baik dan kemudian dia mandi dulu, tetapi demi untuk menghormati ilmu. Jadi Ustaz kata besok kalau mau mengajar pakai jas, ya, pakai harum-haruman, Ustaz Rehan, Ustaz Kadir, Ustaz Sadar. Nah, pakai juga ini, jangan asal-asalan. Pakai kaos, ya, kemudian pakai apa namanya, masih ada apa namanya ini, apa itu, jik. Nah, masih bangun tidur kemudian menerima setoran, ya, atau masih bangun tidur dari kebun misalnya kemudian mengajar santri, nah itu tidak baik. Ya, kita lanjutkan. Summa inni alimtu annaka ji'ta ila baitihi. Ini kata Imam Malik. Aku mengetahui bahwa engkau datang ke rumahku, wahai Harun ar-Rasyid. La turidu dunya wala malan, innama turidul ilma. Ya, kamu datang ke rumahku itu, wahai Harun ar-Rasyid, bukan karena menginginkan dunia, bukan juga karena harta, tetapi karena menginginkan ilmu. Nah, coba lihat teman-teman semua. Fadhahabtu fagtasaltu. Aku pergi untuk mandi. Nah, ini kata-kata igtasaltu bukan istahmamtu. Kalau istahmamtu itu mandinya mandi biasa. Tapi ini Imam Malik mandi semua dengan kepalanya. Asam pertama menghormatinya ilmu. Ya, jadi ini mengatakan iktasaltu bukan istahmamtu. Kalau istahmamtu itu mandinya mandi biasa. Ya, tetapi ini iktasaltu, betul-betul dia mandi. Ya, betul-betul dia mandi, seluruh badannya itu kena. Kemudian apa yang dia katakan? Wala bistu thiyabi, saya pakai pakaianku, wa tahayyatu kai ulki alaika min sunnati Rasulillah wa ana ala ahsani hali. Kemudian setelah aku mandi, saya memakai pakaian, ya, kemudian saya bersiap. Ya, jadi memberikan ilmu itu tidak boleh sekedarnya. Ya, misalnya Ustaz Kadir mau mengajar hadis, nanti datang muridnya baru ambil bukunya kemudian mengajar tanpa ada persiapan, nah itu tidak boleh sama sekali. Ya, Fata bagaimana kalau mengajar? Bersiap dari malam?
Bersiap dari malam kalau mau mengajar atau tiba-tiba nih? Harus bersiap. Ya, tidak boleh asal-asalan. Ya, Ustaz Rehan, Ustaz Sadar betul-betul bersiap. Ya, kalau mau pergi pengajian betul-betul persiapkan. Kalau mau mengajar betul-betul persiapkan apa yang mau disampaikan. Ya, apa yang mau disampaikan dipersiapkan, pakaiannya dipersiapkan, mandinya juga dengan mandi yang sangat betul. Apa katanya? Kai ulki alaika min sunnati Rasulillah wa ana ala ahsani halin. Supaya aku mengajarkan hadis kepadamu Harun ar-Rasyid sedang saya betul-betul dalam keadaan yang terbaik. Jadi itu anak-anak, ya, kalau mengajar hadis di masjid harus ada guru. Ya, gurunya itu baca hadis yang mau diajarkan, yang mau dibaca oleh anak. Ya, dibaca dengan baik. Ya, dicari keterangan hadisnya. Ya, itu adalah untuk menghormati ilmu. Ya, bayangkan ini Imam Malik. Imam Malik itu sudah mengarang buku fikih Al-Muwatta tebal. Ya, Imam Malik saja penulis buku kitab fikih itu betul-betul bersiap ketika dia ingin mengajar. Ya, nah kita sekarang ini baru apa, Pak Kiai? Baru ustaz. Baru ustaz tiba-tiba datang dan mengajarkan hadis. Ya, tidak ada persiapan sama sekali. Nah, Imam Malik itu apa yang dia siapkan? Zahabtu fastasaltu, labistu wa tahayyatu, kay ulki alaika min sunnati Rasulillah wa ana ala ahsani halin. Nah, kemudian ini pelajaran berharga bagi teman-teman yang mengajar. Wa hakadza yanbaghi li talibil ilmi. Ini adalah sesuatu yang sangat disarankan bagi seluruh penuntut ilmu. Jadi termasuk anak-anaknya. Ya, betul-betul malam itu kayak dulu. Teka Mariolo apa namanya itu sekolah? Pak Imam, Mariolo. Dulu kita kalau mau pergi sekolah malam itu sudah dipersiapkan kok apa yang mau dipelajari. Pagi betul-betul kita persiapkan kemudian berangkat ke sekolah. Pakaian juga kita siapkan dulu di malam hari. Nah, itu caranya orang dulu ketika belajar. Nah, anak-anak juga kita seperti itu. Ya, dia persiapkan besok apa yang mau diajarkan, apa yang mau dipelajari. Kemudian berangkat ke sekolah dengan persiapan yang baik. Wa hakadza yanbaghi li talibil ilmi. Nah, kemudian yang kedua adalah kana ba'du ikhwanina alladziina darasna ma'ahum fi hadzal masjidin nabawi asy-syarif kitab Bulughul Maram. Yang kedua yang kita harus ketahui bahwa beda ketika belajar di masjid dengan di rumah. Ya, di masjid dengan di rumah. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ini ada hadis yang sangat panjang tadi. Ya, di antaranya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajar di masjid Nabawi. Ya, bukan cuma di masjid Nabawi. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajar di Raudhah. Ya, jadi kalau Masjid Nabawi itu luas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarnya di Raudhah. Ya, apa itu Raudhah? Taman. Ada Jarak antara rumah dengan mimbar Nabi SAW. Itu kalau kita melaksanakan haji atau umroh, itu orang berlomba-lomba untuk masuk di Raudhah. Ya, kenapa? Karena orang yang sholat di situ, orang yang berdoa di situ, itu doanya makbul. Nah, makanya orang itu berlomba. Nah, sekarang ini ada yang disebut dengan nusuk.
Apa itu nusuk? Kalau mau masuk ke raudhah sekarang itu harus lewat aplikasi. Ya, harus lewat aplikasi. Kenapa harus lewat aplikasi? Supaya orang bisa teratur masuknya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dulu itu mengajar di tengah-tengahnya masjid. Ya, ini bedanya ketika belajar di masjid dan belajar di kelas. Nah, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis? Man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna fihi kitaballahi wa yatadarasunahu illa khaffathumul malaika wa nazalat alaihimus sakinah. Ya, tidaklah orang itu berkumpul di masjid, di dalamnya dia belajar ilmu, illa khaffathumul malaika, kecuali malaikat itu meliputi mereka. Dan yang kedua adalah wa nazalat alaihimus sakinah, dan ketenangan itu datang kepada mereka. Nah, ini menunjukkan kepada kita semua, Bapak dan Ibu serta anak-anakku, bahwa belajar itu hendaknya di masjid kalau bisa. Nah, sekarang ini tidak, karena sudah ada ke kelas. Nah, kemudian dia berkata, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Ya, wahai Muhammad, beritahukan atau ajarkan kepadaku tentang Islam. Nah, salah satu cara mengajar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita lihat di dalam beberapa hadis itu ternyata ada dialog. Ada dialog, ada tanya jawab. Ya, jadi salah kalau mengajar, seorang guru mengajar kemudian tidak ada tanya jawab. Apa tujuannya tanya jawab? Tujuannya itu adalah untuk memfokuskan anak-anak di dalam belajar. Ya, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau dia mengajar selalu bertanya. Apa diantaranya dalam Quran itu, dalam hadis? Atadruna, apa sambungannya? Atadruna mal ghibah. Apakah kamu tahu apa itu ghibah? Apa kata sahabat? Allahu wa rasuluhu a'lam. Baru setelah itu Nabi menjawab, berkata. Nah, apalagi dalam Quran itu, dalam hadis? Atadruna manil mukhlis. Atadruna mal Muflis. Kamu tahu siapa yang Rugi. bangkrut? Nah, sahabat berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau dalam mengajar itu Nabi kadang-kadang bertanya lebih dahulu. Kenapa bertanya? Pak Kiai, kenapa bertanya? Supaya fokus sih. Supaya anak itu fokus. Ya, nah, itu yang kita banyak dapatkan di dalam hadis. Atadruna mas-sa'ah, kamu tahu kapan itu terjadi hari kiamat? Nah, setelah itu sahabat berkata, kami tidak tahu. Rasulullah kemudian menjelaskan. Ya, oke. Nah, siapakah itu orang yang pintar? Nah, mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Ya, orang yang pintar itu adalah orang yang selalu mengintrospeksi dirinya dan selalu mengingat kematian. Nah, ini cara-cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dia mengajarkan murid-muridnya dan mengajarkan sahabat. Jadi saya kira itu dulu apa tadi persiapan belajar. Ya, murid harus bersiap kalau mau belajar. Guru juga harus bersiap kalau mau belajar. Nah, salah satu di antaranya adalah dengan memakai pakaian yang terbaik. Nah, kemudian yang kedua, ini menunjukkan kepada kita semua bahwa ilmu itu didatangi.
Ya, jadi kalau ingin anak-anak kita berberkah ilmunya, mereka yang datang. Ya, ini dibiasakan. Nah, makanya dulu orang-orang tua dulu itu kalau datang murid-murid, nah, biasanya mereka didatangi oleh murid kalau mau mengaji, dan biasanya anak-anak itu mengambil air untuk guru. Nah, itu supaya ilmunya lebih berberkah. Ya, nah, kemudian yang ketiga adalah adanya tanggung jawab. Ya, ketika kita mengajar, nah, upayakan untuk memusatkan perhatian anak kepada pelajaran. Nah, kita guru ini memberikan pertanyaan lebih dahulu. Nah, itu pelajaran pertama sebelum kita memasuki hadis. Ya, jadi ini hadis nanti akan membahas tentang Islam, yang kedua membahas tentang iman, dan yang ketiga adalah membahas tentang ihsan, dan yang keempat membahas tentang kiamat. Ya, nah, ini masih pembukaannya sebelum kita belajar hadisnya. Repot kita anak sekitar ini? Udah ada? Udah ada pertanyaan? Kalau pesan repot kita anaknya kena gede-gedean.